Oke, buat teman-teman jagoan, jadi kita ada di acara podcast, namanya tuh Kepoin Jago. Nah, kan sesuai namanya nih Kepoin Jago. Jadi kita pengen tahu nih, di Jago ini sebenarnya ada apa aja sih? Kayak mulai dari divisinya apa aja, role-nya apa aja. Terus jangan sampai kita tuh sama-sama jagoan tapi sama-sama nggak tahu, terus pas ketemu kayaknya gue tahu orang jago tapi lu ngapain ya? Buat yang belum tahu, kita lagi ada sama narasumber nih, salah satu jagoan yang lagi kita kepoin di acara Kepoin Jago. Namanya kita nyebutnya sih Tommy ya, kita nyebutnya Tommy. Dia tuh ada act-nya as a head of PAC. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu. Halo jagoan, saya Tommy, Head of People and Culture di Bank Jago. Oke, Mas Tommy, tadi kan dibilang Head of People and Culture gitu ya. Sebenarnya apa sih People and Culture? Apakah jadi salah satu anak dari Mendikbud mungkin gitu? Pendidikan dan kebudayaan sama culture? Gimana? Oh iya, baru sadar. Oh iya, Sama ya? iya, karena mungkin berarti kita lumayan tua ya, sekarang namanya Mendiknas. Kalau itu berarti Education and Culture. Education and Culture, betul. Kalau ini People and Culture. People and Culture. Jadi ngapain People and Culture? Gitu. Sebetulnya ini evolusi dari kalau dulu orang-orang suka sebutnya Human Resources. Oke. Human Resources tuh dari tahun 50-an kira-kira. Udah lahir? Ya. Udah istilah itu tuh udah dari tahun 50-an, sebelumnya personalia, administrasi gitu ya. Yang bikin beda itu sebetulnya ada beberapa hal gitu. Nomor satu, kalau Human Resources itu yang difokusin adalah hubungan ketenagakerjaan antara organisasi sama karyawan. Oke, organisasi dan karyawan itu ya, hubungan ketenagakerjaan gitu okay. Ya. Fokusnya. Kemudian bagaimana dia memanage hubungan itu policy based. Jadi dengan mengatur dengan policy, aturan gitu ya. Pokoknya kamu aturannya gini. Konsepnya kemudian bergeser ke people and culture, itu lebih people based daripada policy based. People based maksudnya experience dari people-nya ini yang di manage gitu. Oke. Ya, ini berangkat dari values dari organisasi kita. Ya, kita mau untuk people-nya juga itu punya experience yang seperti itu, gitu ya. Sehingga the way we name the tribe itu people and culture, people based experience, moving forward dari sekedar hubungan employment dengan organisasi gitu ya, dan hal-hal yang karena culture ya, karena culture itu kan berhubungan juga dengan kebiasaan dan hal-hal yang lebih berasa di hati gitu ya, berasa di orangnya gitu. Dengan kamu menciptakan experience buat karyawan dari awal sampai dia lulus lah, gitu. Dari kita attract talent di market, masuk terus experience-nya itu ya sampai dia suatu hari nanti graduate dari sini, itu kita lihat proposisi dari keseluruhan experience itu, perjalanan experience itu. Oke, menarik ya. Jadi kalau dulu personalia, HRD dan lain-lain itu lebih mengatur ketenagakerjaan berdasarkan policy atau personalia. Kalau sekarang itu lebih ke experience dari orangnya ini. Jadi tidak melihat dia cuma sebagai tenaga kerja, tapi juga sebagai orang yang harus dibentuk. Kita melihatnya sebagai people, gitu. Rather than policy based memanage mereka melihat mereka sebagai people yang punya experience. Ketika kamu engage dengan sebuah organisasi, bagaimana sih experience kamu, dan itu akan membentuk culture-nya. Oke, menarik ya. Nah, kan untuk namanya ngebentuk culture dari seorang gitu ya, dari seseorang kan satu people gitu ya, atau people gitu. Itu kan berarti kan butuh proses ya. Nah, pasti kan dibutuhkan banyak tenaga tambahan nih atau sidekicks gitu ya. Nah, di PAC sendiri sebenarnya itu kayak dibagi jadi berapa bagian sih buat make sure people ini punya culture yang tepat di Jago? Jadi
pilar kita di PAC itu sebetulnya secara garis besar ada 3. Oke. Nomor 1 itu people partner. People partner. People Oke. partner. People partner adalah pilar bagian yang mana tim ini, squad ini tuh bekerja bersama-sama atau dekat dengan seperti namanya gitu ya, people partner. People partner, dia partnering dengan orang-orang yang ada di sini, baik leaders maupun team membersnya. Gitu. Oke. Ini people partner. Kemudian pilar kedua ini adalah bagian spesialis. Ya. Squad-squad yang ada di spesialis ini, mereka ini melihat atau mengeluarkan program dan framework. Oke. Ya, framework atau prinsip-prinsip untuk people dan untuk organisasi ini yang sesuai dengan nilai-nilai kita gitu ya untuk dijalanin, dan nanti dijalankan dalam bentuk berbagai macam program gitu. Ya, yang beberapa saya rasa Mas Bram juga udah mengikuti, termasuk podcast ini adalah salah satu produk dari squad talent dan development. Talent dan development ya podcast ini. Gitu. Ini program gitu ya. Nah itu pilar spesialis. Pilar ketiga itu teknologi dan operation. Teknologi dan operation, oke. Teknologi dan operation ini semua squad yang ngurusin operasional, administrasi, termasuk satu hal yang sangat dinanti-nanti oleh semua jagoan setiap bulan. Oh gajian. Yaitu payroll. Payroll di sini, administrasi di sini, nerbitin offer letter sampai kita punya satu platform sendiri namanya PX ya, People Experience. People Experience ya. Dari sini kamu mulai dari offer letter, ada di sini accept offer letternya daripada tanda tangan kita swipe aja sat gitu kan, accept, nanti masukin data di sini, submit dokumen di sini, terus sampai dia akan membantu experience kamu sejak kamu di offer itu sampai dengan kamu ada di dalam. Itu ini tugasnya squad yang ada di dalam teknologi and operation. Oke. Tadi kan itu secara garis besar ya. garis besar ada 3 ya. Nah, terus kalau jumlah squadnya sendiri itu ada berapa? Nah, jumlah squadnya itu lumayan banyak ya. Di people partner aja di Bank Jago itu ada 3 squad gitu, untuk mereka punya portfolio tribe bisnis dan tribe central team. Gitu. Oke. Itu people partner. People partner. Oke. Kemudian di squad yang spesialis ya. Spesialis ya. Ada attraction dan engagement. Oke. Attraction dan engagement itu mereka fokusnya ke employer branding kita. Jadi bagaimana mempositioningkan Bank Jago ini sebagai employer of choice di talent market di luar sana, supaya bisa menarik talent atau tertarik gabung jadi jagoan juga. Gitu. Oh, kirain buat nilai jual saya lebih tinggi di tempat lain. Nah, itu juga. Oh, itu juga kalau termasuk ya? branding kita bagus okay. di market kan, yang ada di sini juga punya ikutan kena brandnya gitu. Oh, ya. iya. Plus tadi saya bilang kita lebih mudah menarik talent-talent ke dalam gitu. Jadi Mas Bram akan gampang punya teman. Oh, punya jagoan yang lain masuk sini gitu kan. Iya. Gitu, itu traction dan engagement. Jadi yang kedua talent acquisition. Talent acquisition. Oke. Talent acquisition seperti namanya gitu ya. Mereka ini squad yang meng-hire atau merekrut talent-talent masuk ke sini. Tapi nggak cuma itu, mereka juga bekerja sama dengan si attraction dan engagement ini karena dekat ya. Yang ini kan attract, yang ini Acquisition. acquire, udah tertarik gitu ya, di hire sama dia, terus sampai dengan meng-onboard mereka. Nah di squad ini mereka juga sedang bangun yang namanya kita sebut first 90 days onboarding gitu. Jadi sebelum begitu di hire, sebelum dia bekerja dengan sehari-hari gitu ya dengan teman-temannya, ada beberapa program yang perlu dilalui supaya nggak terlalu mempersiapkan dia supaya siap gitu ya. Kerja di cara kerjanya jago gitu. Siapa teman-temannya, siapa badinya, bagaimana bernavigasinya dengan orang-orang atau bentuk organisasinya, gimana sih tribe-tribe yang lain, gimana sih squadnya gitu ya. Kalau saya ada di squad ini, saya report ke siapa? Kalau saya ada di chapter ini, saya mau melakukan personal development gitu ya,
saya mesti konsultasi dengan siapa gitu. Ini bagian dari onboarding. Yeah. Itu squad yang kedua. Kemudian squad berikutnya itu squad talent and development. Ya, squad yang salah satu programnya adalah bikin podcast ini. Ini termasuk talent dan development ya? Iya, ini ada talent dan development. Talent seperti namanya gitu ya, ini yang managing talent program. Dan kalau bicara development itu learning. Learning, oke. Ya, ada banyak learning program yang sudah squad ini siapin, bisa diakses di PX ya. Ya, kita juga senantiasa kasih informasi di People Corner email. Di email ya. Email. Banyak program yang kita susun berdasarkan framework yang mereka buat gitu. Jadi ada leadership, ada soft skill, technical skill gitu ya, yang bisa teman-teman jagoan semua lihat dan register di situ. Di PX, lewat PX sih biasanya register. Lewat PX, bisa ada yang bisa register sendiri, ada juga yang kita nominasi. Jadi kalau menurut squad, ini cocok buat teman yang ini gitu ya, kita akan nominasikan. Di PX. Gitu. Itu squad talent dan development. Berikutnya ada squad yang bernama performance reward dan organization design. Performance reward OD. OD ini mereka yang menyusun organisasi. Jadi kayak org chart-nya gitu. Iya. Secara singkat gitu ya, bentuk org chart-nya gitu ya. Org chart-nya seperti apa? Tribe, squad, chapter-nya seperti apa? Atau boxes and lines-nya seperti apa? Report apa kemana gitu. Saya report ke line manager. Untuk mendeliver saya report ke tribe leader misalnya, tapi untuk standar policy dan development saya report ke chapter leader yang ini, gitu. Dan bagaimana interaksi saya dengan mereka gitu, itu dari sini. Ya, kemudian performance management juga secara framework program dan yang menjalankan siklus performance management dari tahun ke tahun ini squad ini. Gitu. Itu termasuk penilaian gitu ya? Betul, penilaian individual ya. Kita kan adopsi yang namanya OKR untuk goal manajemennya, ya, objective and key result. Nah, OKR ini kemudian jadi salah satu bagian yang dilihat ketika menilai seorang individu performanya bagaimana sepanjang tahun itu. Gitu, itu singkatnya begitu. Tim ini atau squad ini juga pegang remuneration. Ini yang juga mungkin lebih dekat lebih dekat lagi dengan hati Mas Bram gitu ya, karena remuneration ya. Ini itu nggak bisa lewat PX gitu ya, untuk pengajuan ulang itu nggak bisa ya? Belum ada. Nah, kalau melihat informasinya sih bisa. Bisa ya, pengajuan ulang nggak bisa ya? Belum bisa sekarang. Belum bisa ya. Mungkin nanti kalau kita udah berkembang sedemikian rupa bisa propose-nya di situ. Boleh, gitu. Tapi boleh. tentu bukan Mas Bram sendiri yang propose buat diri sendiri gitu kan. Harus diawali dari diri sendiri Mas. Gitu ya. Oke, semua harus dimulai dari diri sendiri. Niat dulu, punya niat, usaha ya, baru. Oke. Ditampung usulnya. Ditampung. Oke, jadi remuneration, compensation gitu, gaji, bonus, benefit, manfaat itu yang mendesain dan menjalankan itu adalah squad ini. Kemudian ada squad yang namanya BPM, Business Performance Management. Ya, itu yang melihat semua hal yang berkaitan dengan di PAC sendiri ya, risiko, financials, budget, proses dan governance, untuk memastikan bahwa dengan semua people experience yang kita bangun dan kita berikan kepada para jagoan, prosesnya, governance-nya secara financial itu semua benar gitu, tepat ya, karena kita sebuah bank yang bank buku 3 dan publicly listed gitu ya, ada banyak aturan yang harus kita perhatikan gitu. Itu squad BPM, Business Performance Management. Kemudian selanjutnya ada squad People Administration. Di People Admin ini atau di People Operation itu yang tadi saya cerita di depan, dia yang menjalankan semua sisi administrasi dari
people and culture Hmm. untuk para karyawan, untuk para jagoan gitu. Contoh gini ya, mulai dari awal tadi attract dan acquisition, offer letter itu dari mana sih mereka yang siapin? Oh, Lewat si bagian aplikasi operation ini. ini. Iya. Oh, oke. Data-datanya kalau di calon karyawan, calon jagoan itu memberikan data-data yang diperluin, Hmm. masuknya kemana? Masuknya ke mereka. Terus gitu ya, catatan-catatan itu begitu si jagoan masuk ke dalam organisasi, mereka di training, mereka dapat program, remunerasinya, performance-nya, semua itu mereka yang maintain, mereka yang atur gitu di people operation ini, sampai pada suatu saat kalau ketika jagoan ada yang pensiun atau lulus gitu ya, ini juga mereka yang melakukan prosesnya. Oh, Gitu. oke. Ini jagoan-jagoan proses nih, efisiensi, processing itu ada di mereka, akurasi juga ada di mereka. Kira-kira begitu. Oh, lumayan Oke. banyak ya, lumayan banyak ya. Tapi berarti pertama di Jago itu kalau dari penjelasan ya, kita sangat meminimalisir hard copy karena kan dari proses sign off udah pakai aplikasi. Betul. Kan? Proses mungkin nanti remunerasi pakai aplikasi nanti Betul. mungkin Hmm. cepetan dong. Terus Hmm. habis itu nanti kalau mau lulus gitu kan, Hmm. kalau ada yang bisa lulus ya. Dulu. Juga pakai aplikasi ya, Iya. berarti semua udah dilakukan secara digital ya gitu ya. Dan berarti buat jagoan ini kan tadi ada satu squad yang namanya people partner ya. Berarti kan Ada 3 squad people partner Iya. di jagoan. di jagoan ada 3 squad. Berarti kan ini yang melekat erat sama para jagoan ya. Ya, betul. Berarti sebenarnya kalau misalnya jagoan punya masalah atau mau konsultasi tentang sesuatu, bisa langsung kontak ke people partnernya aja itu dong ya. adalah partner-partner para jagoan untuk hal-hal yang terkait dengan apa namanya, ke karyawanan mereka gitu, atau experience-nya mereka selama mereka ada di sini Ya. gitu. Daripada Twitter ke Overheard Jakarta atau Overheard Mendingan jelas tanya gitu dulu. ya. Tanya ya. Bisa WA atau telepon, atau kalau ketemu di kantor gitu kan, samperin aja, ajak ngopi gitu. Ajak kopi. Kebetulan ada mesin kopi juga ya. Kebetulan Nggak usah ada modal ya kopi, gitu ya. Betul. Oke. Pencet kopi. tinggal pencet aja, tinggal pencet. Tadi ada yang menarik nih, Mas Tommy. Ini kemungkinan kan yang join ke jagoan ini backgroundnya kan macam-macam ya. Pertama mungkin ada yang dari financial technology institution, ada yang dari bank konvensional. Ada terminologi yang dari tadi Mas Tommy sebut ya, tribe, Ya. chapter, squad. Ya. Nah, kalau dulu di bank-bank sebelumnya nih, kalau saya kerja ini dulu ya, itu kita cuma tahunya divisi, subdivisi. Ya. Nah, ini apa sih tribe, chapter? Saya tahu chapter tuh buku doang. Oke. Gimana tuh? Oke, jadi ini sebagai bagian dari cara kerja di Jago, kita itu menyusun organisasinya itu berdasarkan tribe, squad, dan chapter. Oke. Sederhananya gini, kalau jagoan akan mendeliver sesuatu, Oke. akan menghasilkan sesuatu, itu bekerja di squad. Bekerjanya di squad. Di Oke. squad. Di squad itu jagoan bekerja bersama-sama dengan teman-teman jagoan lainnya dari berbagai macam fungsi. Jadi multifungsi di sini. Oh, oke. Ya, untuk mendeliver sesuatu gitu. Nah, kumpulan squad-squad ini jadi sebuah tribe. Yang satu tema gitu ya, jadi sebuah tribe. Oh, oke. Satu tema jadi sebuah tribe. Jadi sebuah Berarti tribe. kayak benar-benar suku ya. Suku, Iya, makanya namanya tribe kan, oke. suku. Ada kepala sukunya, Iya, ada oke. tribe leadernya gitu ya. Atau kalau misalnya sukunya besar, beberapa squad ini berkumpul membentuk sebuah clan dulu nih, ada clan leadernya. Oh, kalau sukunya terlalu besar, Kalau sukunya clan besar dulu. ada clan. Geng lah ya. Ada gitu. gengnya. Oke. Geng tribe, squad, dan mungkin ada clan ya di beberapa kasus tertentu. Nah, itu kalau mau mendeliver sesuatu. Chapter itu tempat di mana standar policy dan development dari orang-orang ini berkumpul gitu. Dan ini satu chapter itu dia adalah rumah untuk satu fungsi tertentu. Oke. Gitu. Misalnya Oke. chapter risk itu merupakan sebuah rumah untuk semua orang yang mengerjakan fungsi risk. Oh. Baik dia ada di tribe A, B, C, D, tapi Oh. house-nya itu di situ, rumahnya di situ. People and culture itu bisa dilihat sebagai sebuah tribe di mana people and culture itu mendeliver sesuatu. Oke.
people experience and deliver, tapi bisa dilihat juga sebagai sebuah chapter di mana standar, policy dan development dari orang-orang yang pekerjaannya atau fungsinya itu berhubungan dengan people ada di situ. Gitu. People partner itu sehari-hari dia bekerjanya bersama-sama dengan partnernya dia di track lain gitu. Tapi chapternya dia tetap di people and culture. People and culture. Itu contoh berikutnya. Gitu. Ada banyak contoh lain misalnya compliance, operation, tadi risk udah ya. Kemudian di dunia development ada chapter engineering, chapter data gitu ya, di mana satu chapter itu isinya semua engineer, semua data scientist, data engineer, data analis. Sementara assignment atau deployment mereka itu ke track tempat mereka mendeliver pekerjaan mereka. Oh, menarik ya. Jadi kalau di bank-bank konvensional pada umumnya itu IT adalah IT, operation adalah operation, terus kalau bekerja berantem gitu. Kalau di sini dikumpulin jadi satu squad, kamu objektif dan key result yang harus kamu deliver bersama-sama. Itu ya. apa? Jadi dikumpulin jadi squad, clan, terus udah ada tribe lagi gitu. Jadi gak ada, itu kerjaan lo bukan kerjaan gue, gak ada gitu lagi ya diharapkannya ya. Betul, mestinya gitu ya. Kerja bareng-bareng. Mas Tommy, makasih banget nih tadi penjelasannya. Ternyata terima kasih kembali. Menarik ya. Sangat senang bisa berdiskusi dengan biar Mas Bram bercerita, sharing tentang masuk ke acara selanjutnya saya pakai kacamata dulu biar Rabu kayak kelihatan nih ya kan. Soalnya ada pertanyaan-pertanyaan nih gitu ya. Biar ini pertanyaannya ya. Pengen tahu nih seberapa kenal sih Mas Tommy sama yang disebut-sebut tadi PAC, jangan-jangan ngomong doang PAC ke kenal. Oke, coba. Nah, ini ya. Contoh. Ini tebak siapakah dia? Cluenya gini ya. Anaknya nih straight to the point. Kalau sampai ketebak berarti cuma satu orang yang straight to the point di PAC sekarang ya. Yang kedua, anak PAC lainnya nih bakal nyari beliau nih kalau dia butuh uang. Butuh uang. Siapa kira-kira? Kenalin dong ini, saya juga butuh ini uang. Gimana sih? Iya. Siapa? Ineke. Wah, ternyata bener loh, luar biasa ya. Boleh ya. Nanti saya kontak deh Mbak Ineke buat butuh uang. Jadi yang tadi saya jelasin itu ini squad lead-nya untuk BPM, Business Performance Management. Si Mbak Ineke-nya adalah proses governance, risk, financial, semangat tadi kan kalau butuh uang gitu kan. Kalau butuh uang bisa langsung kontak beliau ya. Oke. ACC ya, sip. Tadi saya bilang Mas Tommy suruh kontak Mbak Ineke gitu. Sekarang ada pertanyaan yang kedua nih. Ini menarik nih, clue-nya. Kalau makan ayam goreng yang saya nggak boleh sebut mereknya kan kita nggak disponsori ya. Pakai sendok dan garpu. Ayam goreng apa nih? Coba clue ayam gorengnya. Clue ayam gorengnya. Saya nggak boleh sebut tapi 3 huruf. 3 huruf, oke. Ya. Terus yang kedua, seneng banget bersihin layar laptop sama layar handphone. Oke. Untung nggak layar kaca ya kan. Okay. Siapa kira-kira? Mora. Wah bener loh. Nah ini dia itu squad leader untuk talent and development. Oh, pertama mungkin tugas talent and development kalau dia rekrut harus bersihin layar bersih dulu. laptop sama layar handphone. Ya, kalau nggak bersih, nggak diterima gitu. Kebersihan sebagian dari iman. Oh, saya pikir sebagian dari moral gitu kan, jadi bersihin. Tapi gitu. senyum itu bagian dari income. Oh. Itu aja nih Mas Tommy, makasih banyak buat waktunya, sukses selalu buat sukses juga Mas Bram. Semua partner acquisition semoga dan lain-lainnya nih. Betah, kerasan di Bank Jago. Amin. Bisa bekerja sama dengan berkolaborasi dengan baik dengan jagoan-jagoan yang lain. Amin. Gitu kan. Pokoknya sampai branding saya naik ya pokoknya. Iya, sampai terkenal di market sebagai ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Sehingga values kita namanya purposeful growth buat karyawan, buat jagoan tercapai gitu betul, kan. Betul. Udah jadi Bram kalau orang cari jagoan apa Mas Bram? Nah, gitu kan. Kuis berikutnya nih. Apa sih Bram? Kuis berikutnya. Gitu. Kuis berikutnya. Jagoan apa? Saya gitu. Oke, makasih banyak nih buat teman-teman. Jangan lupa kalau pengen hubungin atau pengen curhat atau pengen tukar pikiran mengenai pekerjaannya, jangan lupa daripada
Twitter dulu ke Overheard. Terus nanti berikutnya langsung kontak ke track mana ya yang akan Nah, isi podcast berikutnya ini? nih kira-kira kalau dari Mas Tom mau track Gimana kalau kita tanya ke jagoan aja biar supaya mereka voting gitu. mungkin bisa ya. Nanti di PX akan ada voting untuk Di PX akan ada podcast voting Kepoin untuk Jago next selanjutnya gitu ya. Betul. Oke. Kepoin Jago selanjutnya. Oke semuanya, makasih. Selamat See you. sore. Dadah. Selamat. Oh, Soal lihat kacamata. sebelumnya saya bukan pilot. Saya sebelumnya copet. Ini kebetulan saya copet dari pilot. Atau tukang pijat. Kalau tukang pijat kayaknya sih people and culture. Apakah jadi salah satu anak dari Mendikbud mungkin gitu? Pendidikan dan kebudayaan gitu, anak culture gimana nih? Oh iya. Baru sadar. Oke. Benar-benar dari kayak tukang pijat. Nah. Oke. Boleh loh Pak sekalian. Ceritanya, susah sekali.